Pada saat ini, dia memiliki sedikit keberuntungan di hatinya, karena dia tahu bahwa Qin Chen hanya transenden setengah langkah. Bahkan jika dia terluka parah, dia mungkin tidak dapat menahan pukulan lawan. Tapi ketika energi pedang Qin Chen jatuh di depannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dengan dentang, energi pedang Qin Chen menebasnya, dan gelombang niat membunuh yang mengerikan dan kekuatan spasial mengalir deras ke tubuhnya. Niat membunuh begitu kuat sehingga sepertinya mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia. Jika itu adalah periode kekuatan, serangan terhadap Kaisar Heiyu seperti itu mungkin tidak akan terlalu buruk, tetapi sekarang dia terluka parah, bagaimana dia bisa menahan serangan Qin Chen? Dengan keras, kekuatan pertahanan kekuatan gelap di sekitarnya secara langsung hancur, dan kekuatan tubuhnya hancur. Bekas luka pedang yang berat mengenai tubuhnya, darah muncrat dari tubuhnya, dan dia terbang mundur dengan keras. Saat dia berhenti, kekosongan di belakangnya runtuh. "Kamu," ucap Kaisar Heiyu memuntahkan seteguk darah lagi. "Kaisar Heiyu, ayolah, aku tahu kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jangan sembunyikan, kamu terus mengejarku. Jika kamu tidak mengambil tindakan, hari ini, tempat ini akan menjadi tempat kematianmu." Ucap Qin Chen berkata dengan dingin, bergerak maju selangkah demi selangkah. Energi pedang di tubuhnya menjadi semakin tebal. Itu sangat kuat sehingga sepertinya tidak bisa dihilangkan, seolah-olah akan merobek langit kekacauan di atas kepalanya. "Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, Dewa Yuandao, mengapa Anda tidak mengambil tindakan?" Ucap Kaisar Heiyu meraung marah pada Dewa Yuandao. Mata Dewa Yuandao suram, dia awalnya lemas dan tidak berdaya, seolah-olah dia sedang sekarat. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan dengan keras, aura mengerikan muncul dari tubuhnya, meledak dalam sekejap. Ini adalah kekuatan transenden, bahkan jika dia terluka parah, ketika dia benar-benar ingin bertarung, dia masih bisa meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan. "Senior Dangmo, aku serahkan Yuandao Shenzun ini padamu," kata Qin Chen dengan tenang, mengabaikan Yuandao Shenzun. Saat Qin Chen selesai berbicara, Raja Dangmo bergoyang dan berhenti di depan Dewa Yuandao. "Saudara Yuandao, lawanmu adalah aku," ucap Raja Dangmo mencibir, dan kekuatan iblis yang mengerikan berkembang di tubuhnya, seperti lautan iblis, dan seluruh orang itu menyerang dalam sekejap. Keduanya langsung bertarung bersama, dan untuk sesaat mereka berimbang. Meskipun Yuandao Shenzun terluka parah, pada saat kritis hidup dan mati ini, dia langsung membakar asal-usul dan kehidupannya, dan sekali lagi memunculkan aura yang mengerikan. Meskipun luka Raja Dangmo jauh lebih ringan dibandingkan Dewa Yuandao, asal-usulnya telah rusak di masa lalu. Selain itu, dia sebelumnya meledakkan guntur gelap nirwana, yang menyebabkan kerugian besar, jadi dia bertarung dengan sangat hati-hati. Yang terpenting adalah Raja Dangmo sangat jelas bahwa Dewa Yuandao kini dalam kondisi kelelahan. Bahkan jika ia bisa meledak dengan tingkat kematian yang luar biasa dalam waktu singkat, selama ia terus mengkonsumsi seperti ini, dalam waktu 1 jam, Dewa Yuandao akan hancur karena runtuhnya asalnya. "Karena kamu bisa membunuh musuh tanpa pertumpahan darah, kenapa kamu harus bertarung sampai mati?" Di sisi lain, Qin Chen berjalan menuju Kaisar Heiyu selangkah demi selangkah. Qin Chen mengabaikan penyamaran Kaisar Heiyu. Dia hanya berjalan selangkah demi selangkah, dengan niat membunuh yang mengerikan masih melekat di sekelilingnya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menebas dengan liar. Energi pedang di seluruh langit berubah menjadi sungai pedang yang luas, dan menyelimuti Kaisar Heiyu dalam sekejap. Melihat pedang energi ini hendak menyerang Kaisar Heiyu, mata Kaisar Heiyu, yang tadinya lesu dan sepertinya sekarat, tiba-tiba terbuka. Saat matanya terbuka, kekuatan tertinggi datang darinya. Itu terjadi secara langsung. Pada saat ini, Kaisar Heiyu sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Keadaan sekarat dan rasa tidak enak sebelumnya telah hilang sama sekali. Seluruh dirinya tampak hidup dalam sekejap, dan kekuatan kegelapan menyapu tubuhnya dengan gila-gilaan. Kekuatan kegelapan yang mengerikan melonjak dan berubah menjadi lubang hitam yang sangat besar. Ketika aura ini tersapu, Fang Muling dan Dewi Linglong yang menyaksikan dari kejauhan merasa sumber tubuh mereka telah mengeras, dan tubuh mereka sepertinya tertutupi oleh gunung suci kuno. Itu menekannya, membuatnya sangat sulit untuk bergerak. Kekuatan transenden, gumam Dewi Linglong dan Fang Muling mengubah ekspresi mereka.
Tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar Heiyu, yang sebelumnya masih sekarat dan sepertinya akan mati kapan saja, bisa mengeluarkan aura yang begitu mengerikan pada saat ini. Mereka semua berasal dari sekte terkenal, dan sepertinya mereka belum pernah melihat Master Transcendent sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat Master Transcendent bertarung sampai mati. Baru sekarang mereka mengerti mengapa Master Transcendent manapun akan menjadi legenda di alam semesta. Metode seperti itu tidak ada habisnya. Nak, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Pada saat ini, Kaisar Heiyu seperti Raja Kegelapan, tombak hitam muncul di tangannya, dan dia menembakkan energi pedang Qinchen. Begitu tombak ditembakkan, dunia berguncang, dan lubang hitam besar langsung menembus kehampaan. Kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya menyembur keluar, seolah-olah akan menelan semua hal terang di dunia. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, Kaisar Heiyu langsung mengeluarkan cara terkuat yang dia bisa. Dia tahu bahwa selama Qinchen bisa dibunuh, dia dan Yuan Dao Shenzun masih memiliki harapan untuk hidup bersama, jika tidak, mereka berdua akan mati. Di depan mata semua orang, tombak hitam legam ini, yang seperti tombak yang benar-benar bisa menembus tanah kekacauan, menyapu sungai pedang Qinchen dalam sekejap, dan raungan yang mengejutkan terdengar di seluruh dunia. Setelah beberapa saat bergoyang, sungai pedang Qinchen meledak terus-menerus di bawah tembakan Kaisar Heiyu. Kaisar Heiyu meraung. Pada saat ini, sumber kegelapan di tubuhnya benar-benar terbakar. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa kuatnya Kaisar Heiyu saat ini. Pada saat ini, dia sepertinya akan mengerahkan kekuatan sepenuhnya dan mengintegrasikan ke dalam serangan ini. Sungai pedang yang memenuhi langit yang ditebas Qinchen mengeluarkan suara klik. Tombak hitam itu seperti naga raksasa. Dia berenang di sungai pedang, merobek kekuatan sungai pedang Qinchen, dan kemudian menikam tubuh Qinchen dengan keras. Dengan keras, ledakan mengerikan membubung ke langit, dan bersamaan dengan ledakan tersebut muncul dampak mengerikan yang tak terlukiskan, menyapu ke segala arah. Tidak, teriak Fang Muling dan Dewi Linglong berseru kaget sesaat. Mereka tidak punya waktu untuk menyadari apa yang terjadi. Tombak Kaisar Heiyu telah menusuk Qinchen dengan keras. Dalam kecemasan Fang Muling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas maju untuk menyelamatkan Qinchen. Namun, begitu dia bergerak, dia tiba-tiba terkena gelombang kejut yang datang dan terbang keluar, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Untuk orang seperti dia yang setengah langkah melampaui level puncak, dia memang dianggap master di hadapan orang biasa, namun di hadapan para master Transcendent, dia masih tertinggal jauh. Gelombang kejut yang dipancarkan oleh Master Transcendent sudah cukup untuk membunuhnya. Jika bukan karena penjaga benua kuno yang muncul di atas kepalanya, pukulan sebelumnya saja sudah cukup untuk membuat seluruh tubuhnya runtuh dan menjadi bubuk. Ketika Fang Muling terlempar, matanya masih menatap Qinchen, dengan kecemasan dan rasa sakit yang tak ada habisnya di matanya. Di bawah pukulan Kaisar Heiyu, dia baru saja terkena gelombang kejut dan hampir kehilangan akal. Bagaimana dengan Qinchen? Tidak peduli seberapa yakinnya dia pada Qinchen, tidak peduli seberapa kuat Qinchen, jika dia menderita pukulan mengerikan dari Kaisar Heiyu, dia mungkin akan mati. Namun, ketika dia benar-benar menoleh, seluruh ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia melihat gelombang kejut yang tak berujung menyapu ke depan. Ketika guncangan mengerikan itu benar-benar hilang, dia melihat pemandangan yang membuatnya sangat terkejut, tapi juga mengerikan. Dia melihat bahwa Qinchen, yang ditikam keras oleh Kaisar Heiyu, tidak langsung ditikam di sekujur tubuhnya dan dipaku sampai mati di kehampaan seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, dia berdiri kokoh di antara langit dan bumi, menggunakan dadanya untuk dengan paksa menahan pukulan mematikan Kaisar Heiyu. Tombak Kaisar Heiyu tertancap di dada Qinchen, sekeras apapun dia berusaha, tombak itu tidak bergerak sama sekali dan tidak pernah menembus tubuh Qinchen. Kaisar Heiyu, apakah ini kekuatanmu? Kamu terlalu lemah dan aku sangat kecewa. Ucap Qinchen melihat tombak hitam di dadanya dan tidak bisa menahan nafas dan menggelengkan kepalanya. Serangan sebelumnya memang dipatahkan oleh Kaisar Heiyu, tapi energi pedang dan sungai pedang yang dia kumpulkan barusan hanyalah jurus pedang yang dia gabungkan secara acak dengan teknik pedang niat membunuh dan jalan ruang. Dapat dikatakan bahwa pukulan tadi hanyalah sebagian kecil dari kekuatannya. Bahkan ketika serangan Kaisar Heiyu merobek sungai pedangnya, dia tidak melawan.
Dia hanya ingin tahu seberapa kuat kekuatan serangan dari kekuatan transenden itu. Namun, hasilnya mengecewakannya. Ketika serangan Kaisar Heiyu mengenai tubuh fisiknya, itu tidak dapat merobek tubuh dewa spasialnya. Tubuh fisik Qin Chen telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan di bawah celah spasial di ngarai luar angkasa. Di atas Master Transenden biasa seperti Kaisar Heiyu. Jika Kaisar Heiyu sedang dalam masa kejayaannya, Qin Chen mungkin masih harus lebih berhati-hati, namun kini Kaisar Heiyu terluka parah. Meski ia melancarkan serangan terkuatnya saat menghadapi hidup dan mati, ia tetap gagal menerobos pertahanan Qin Chen, dan tidak menyakitinya sama sekali. Tapi mata kecewa dan nada desahan Qin Chen jatuh ke mata Kaisar Heiyu, yang membuatnya merasa sangat terhina. "Kamu, monster macam apa kamu? Bunuh!" teriak Kaisar Heiyu menjadi gila, matanya merah, dan energi darah yang mengerikan keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan, seolah-olah akan mengoyak langit dan bumi di tempat kekacauan ini. Seorang pria kuat transenden, kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Pada saat ini, sumber kegelapan di tubuh Kaisar Heiyu tercurah seperti lautan luas. Dalam sekejap, tombak hitam di tangan Kaisar Heiyu ditusuk ribuan kali, dan setiap tembakan sama mengejutkannya dengan naga yang marah, berubah menjadi serangkaian naga kegelapan mengerikan, dan membombardir Qin Chen dengan gila-gilaan. Ledakan besar terus-menerus terjadi tepat di sekitar Qin Chen, dan awan jamur yang mengerikan membubung ke langit, mengguncang segala arah. Namun, Qin Chen tetap tidak bergerak. Pola ruang ilahi di tubuhnya bergerak, dan tubuhnya bersinar terang dan jernih, seperti dewa, menahan serangan gila Kaisar Heiyu berulang kali. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa melukai Qin Chen sama sekali. Pemandangan seperti itu membuat Fang Muling dan Dewi Linglong di kejauhan tercengang. Sosok yang setengah langkah di luar Master Puncak dibiarkan diserang oleh orang kuat yang transenden, tetapi dia tidak bergerak sama sekali dan tidak takut sama sekali. Pemandangan seperti itu tidak mungkin muncul dalam mimpi. Tidak hanya mereka terkejut, namun di sisi lain, pertarungan antara Raja Dangmo dan Dewa Yuandao juga terhenti dan memandang tempat ini dengan tidak percaya. Pemandangan seperti itu jauh melampaui kesadaran mereka. Kekuatan magis luar angkasa, kekuatan magis luar angkasa yang mengerikan. Dibandingkan dengan keterkejutan sederhana Fang Muling dan yang lainnya, Raja Dangmo dan Dewa Yuandao melihat lebih banyak. Alasan mengapa Qin Chen dapat mengabaikan serangan Kaisar Heiyu adalah karena setiap serangan dari Kaisar Heiyu akan menimpa Qin Chen. Kekuatan luar angkasa yang mengerikan akan terbentuk di tubuh Qin Chen. Kekuatan ruang ini tidak terlihat dan tidak memiliki kualitas, tetapi dapat terus-menerus menghilangkan serangan Kaisar Heiyu, menyebabkan sebagian besar kekuatan serangan Kaisar Heiyu ditelan oleh kekuatan ruang yang tak ada habisnya, seperti sapi lumpur yang tenggelam ke dalam laut. Dengan cara ini, Qin Chen berdiri di kehampaan, membiarkan Kaisar Heiyu membombardir ribuan gerakan, tapi seluruh dirinya aman dan sehat. Dikelilingi oleh pola ilahi luar angkasa, setiap serangan dari Kaisar Heiyu yang ditujukan ke Qin Chen mengarah ke kekosongan lain, itu tidak akan menyakitinya sama sekali. Apakah ini serangan yang luar biasa? Kaisar Heiyu, kamu sangat mengecewakanku. Ucap Qin Chen menghela nafas, dan kemudian di bawah tatapan ngeri dan marah Kaisar Heiyu, kekuatan spasial yang mengerikan tiba-tiba muncul dari pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Kekuatan magis membelah langit, bunuh. Suara gumaman keluar dari mulut Qin Chen, polos dan lembut. Bersamaan dengan suara ini, energi pedang yang tidak terlalu mencolok menyapu Kaisar Heiyu. Energi pedang ini tidak terlalu mengesankan. Bahkan dapat dikatakan lemah di hadapan yang transenden dan kuat. Namun ketika energi pedang ini terbentuk, seluruh kekosongan di tanah kekacauan akan terangsang. Tampaknya energi pedang ini sepertinya mampu tumbuh untuk sementara waktu. Ketika energi pedang ini sampai ke depan Kaisar Heiyu, energi pedang telah tumbuh menjadi pohon besar, menutupi seluruh Kaisar Heiyu di dalamnya. Tidak, teriak Kaisar Heiyu melihat energi pedang ini dengan ngeri. Kekosongan di sekelilingnya telah sepenuhnya terkurung oleh energi pedang ini. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan hanya bisa mengangkat kepalanya. Tombak hitamnya terletak di depannya, mencoba yang terbaik untuk melawan. Dengan sekali klik, energi pedang jatuh. Sumber gelap di permukaan tubuh Kaisar Heiyu tidak dapat menghentikan invasi energi pedang sama sekali, dan kekuatan mengerikan mengalir ke dalam tubuhnya. Di bawah matanya yang ketakutan,
Kaisar Heiyu menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya hancur berkeping-keping, terpotong-potong oleh energi pedang ini. Orang ini adalah Chuyu. Sebelum kematiannya, Kaisar Heiyu membuka matanya lebar-lebar karena ketakutan dan kemarahan, dan mengeluarkan raungan yang melengking. Tetapi sebelum raungan itu berakhir, seluruh tubuhnya meledak seketika dan hancur total dalam sekejap. Tubuh Kaisar Heiyu langsung meledak, dan aura gelap yang mengerikan naik ke langit dalam sekejap. Suara gemuruh terdengar di seluruh tanah kekacauan, dan langit dan bumi berguncang. Di 4 penjuru langit dan bumi, sumber kegelapan yang tak terhitung jumlahnya melonjak, membentuk lautan yang bergelombang. Orang kuat transenden, master tertinggi di lautan alam semesta, jatuh pada saat ini, dan segera membentuk visi yang mengerikan di tanah kekacauan, mengguncang dunia di mana-mana. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ekspresi ngeri dan kaget. Raja Dangmo dan Dewa Yuandao keduanya memandang dengan pandangan kosong, tidak dapat mempercayai mata mereka. Seorang pria kuat yang transenden jatuh. Apalagi ia masih jatuh ke tangan seorang pemuda yang bahkan bukan transenden. Ini sebuah fantasi. Adapun Fang Muling dan Dewi Linglong, mata indah mereka bersinar, dan jantung mereka berdebar kencang. Meskipun mereka bukan dari kekuatan kecil, dan kemungkinan menjadi orang kuat transenden di masa depan sangat tinggi, dalam pikiran mereka, orang kuat transenden masih menjadi eksistensi teratas di dunia ini. Bahkan jika mereka jatuh, mereka harus berada di tingkat yang sama. Dalam pertarungan antar master, para pahlawan jatuh dengan gagah berani, bukannya menjadi sunyi dan sepi seperti sekarang. Klan Kegelapan. Qin Chen bergumam, dan dalam sekejap, dia mendatangi tubuh Kaisar Heiyu. Saat ini, tubuh fisik Kaisar Heiyu telah runtuh, hanya menyisakan sumber kekuatan yang terus naik dan turun. Suatu hari, klan gelap ini akan dicopot olehku, kata Qin Chen dengan dingin di dalam hatinya, tanpa belas kasihan di matanya. Dia mengangkat tangannya dan dengan keras, sumber kegelapan yang sangat besar dan ruang penyimpanan Kaisar Heiyu langsung dihancurkan oleh Qin Chen. Dia menangkapnya dan kemudian menekannya dengan keras di pagoda Guyu miliknya. Ini adalah suplemen yang bagus. Untuk meledakkan guntur gelap nirwana, Qin Chen menghabiskan hampir semua asal-usul Kaisar leluhur Iblis Hitam. Sekarang dengan asal-usul Kaisar Heiyu terisi kembali, dia tidak hanya tidak mengalami kerugian tetapi juga menghasilkan banyak uang. Meskipun Qin Chen tidak bisa langsung menelan kekuatan asli klan kegelapan, dia bisa merasakan kekuatan dan prinsip di dalamnya dan meningkatkan kultivasinya sendiri. Kekuatan orang kuat transenden manapun sangatlah berharga. Setelah menyingkirkan asal-usul Kaisar Heiyu, Qin Chen berbalik dan melihat Dewa Yuandao di samping. Pergi. Gumam Dewa Yuandao, ekspresinya menjadi sangat ketakutan dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia berbalik dan bergegas menuju kedalaman tanah kekacauan. Kedalaman tanah kekacauan lebih berbahaya dan penuh krisis. Jika dia terburu-buru dalam situasi saat ini, kemungkinan besar dia akan mati. Tapi saat ini, dia tidak bisa lagi mengendalikan begitu banyak. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia pasti akan mati ketika Qin Chen mengambil tindakan. Seorang master yang bisa membunuh Kaisar Heiyu memaksanya mengumpulkan seluruh energinya. Hahaha, Tuan Yuandao, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Ucap Raja Dangmo tertawa keras, dan pedang di tangannya berubah menjadi pedang panjang yang mencapai langit, dan menebas Dewa Yuandao. Cahaya pedang itu menjulang tinggi dan perkasa, berubah menjadi sungai panjang yang megah, menghalangi tepat di depan Dewa Yuandao. Keluar, teriak Dewa Yuandao meraung, ekspresinya ganas, dan 7 manik guntur langsung berubah menjadi formasi. Jimat guntur mekar di setiap manik guntur. Guntur melonjak dan bertabrakan dengan cahaya pedang yang ditampilkan oleh Raja Dangmo. Guntur tak berujung berkeliaran, seperti ular guntur, menyebar secara sembarangan, dan secara langsung menghancurkan cahaya pedang iblis yang ditampilkan oleh Raja Dangmo. Sosok Dewa Yuandao bergoyang, dan dia dengan cepat menghindar ke kedalaman tanah kekacauan dengan 7 manik guntur. Namun, saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba terhenti, dan dengan letusan, cahaya pedang hampir lewat di depannya, langsung membelah kekosongan di depannya. Segera setelah itu, sesosok tubuh langsung muncul di kehampaan 1.000.000 kaki jauhnya di depannya. Itu adalah Qin Chen. Mata Qin Chen dingin, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menebas Dewa Yuandao dengan pedangnya.
Cahaya pedang ini menyapu langit dan dengan cepat berubah menjadi ratusan juta cahaya pedang. Setiap cahaya pedang mengandung niat membunuh dan aura spasial yang menakjubkan. Itu padat dan perkasa, mengalir turun seperti air terjun dari langit. Kamu ingin mati. Pada saat ini, mata Dewa Yuandao tegas dan berubah menjadi pedang tajam. Niat membunuhnya begitu besar hingga membuat orang bergidik. Aura kuno yang perkasa muncul di tubuhnya, dan di belakangnya, dunia kuno yang luas muncul. 7 manik guntur di depan Dewa Yuandao dengan cepat melonjak, dan setiap manik guntur berubah menjadi planet guntur. 7 planet menguraikan formasi gulungan gambar kuno pada sudut yang unik, dan mereka dengan ganas menekan Qin Chen. Dunia dikejutkan dengan gemuruh. Meskipun dia tahu bahwa Qin Chen hanyalah master transenden puncak setengah langkah, Dewa Yuandao tidak memiliki kecerobohan dan langsung menunjukkan kekuatan terkuatnya. Api kehidupan menyala di tubuhnya, yang membakar Shou Yuan-nya sendiri. Cahaya guntur yang tak berujung berubah menjadi lautan luas, dan langsung bertabrakan dengan energi pedang Qin Chen. Setiap cahaya guntur terjerat dengan energi pedang, berderak, kedua kekuatan terus menghilang, energi pedang Qin Chen terus-menerus dihilangkan. Kekuatan guntur ini, gumam Qin Chen mengerutkan kening. Kekuatan guntur lawan sangat mengerikan. Dalam sekejap, Qin Chen merasa energi pedangnya terus-menerus dihilangkan, dan sungai pedang yang besar sepertinya tercemar begitu saja. Meskipun ini hanya energi pedang yang dia tunjukkan sesuka hati, ini juga mengandung kekuatan pembunuh yang kuat dan prinsip spasial, namun seringkali dihancurkan di bawah kekuatan guntur. Harta karun yang transenden, gumam Qin Chen menyipitkan matanya. 7 manik guntur ini jelas merupakan harta yang transenden, jika tidak, mereka tidak akan pernah memiliki kekuatan seperti itu. Tidak heran baik Kaisar Heiyu maupun Raja Dangmo tidak dapat menahan serangan manik petir ini sebelumnya. Guntur tak berujung terus menyebar ke arah Qin Chen, tetapi Qin Chen sama sekali tidak menyadarinya. Dia hanya menatap 7 manik-manik guntur yang dilemparkan oleh Dewa Yuandao. Jika dia bisa mendapatkan 7 manik-manik guntur ini, maka dengan darah guntur miliknya sendiri, denyut nadinya pasti bisa membuat ke-7 manik petir ini meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan pemikiran di benaknya, Qin Chen menghadapi guntur yang tak berujung dan luas ini dan tidak menghindarinya, melainkan menghadapinya secara langsung. Apakah orang ini gila? Ucap Raja Dangmo terkejut. Ketika dia melihat Qin Chen menghentikan Dewa Yuandao, dia masih sedikit terkejut, tetapi ketika dia melihat Qin Chen bergegas menuju 7 manik-manik guntur, Raja Dangmo langsung terkejut. Apakah orang ini akan menjarah ke-7 manik petir itu? Gila? Ini gila. Tahukah dia apa yang dia lakukan? Ucap Raja Dangmo merasa ngeri. Dia tahu kekuatan 7 manik-manik guntur. Di bawah desakan Dewa Yuandao, bahkan Kaisar Heiyu dan orang kuat transenden seperti dia bisa terluka parah. Meskipun Qin Chen telah menahan serangan Kaisar Heiyu sebelumnya, tapi Kaisar Heiyu sebenarnya terluka parah saat itu. Begitu dia terkena 7 manik petir ini, Qin Chen pasti akan berada dalam bahaya.